shining star. Came here a joy, sing a song. The music seemed to come from afar. But now hear the angels sing, a king was born today, and we live forevermore because of Christmas Day. Mary's fortune Christmas tree was born on Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Out now hear the angels sing, a king was born today, and men will live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Christmas tree, was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a king was born today, and we live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Christmas tree, was born on Christmas Day. Bagaimana suaranya, bisa terdengar ya musik? Bagus Pak Joni, bagus. Oke, baik. Kalau gitu saya persilakan untuk doa pembukaan dulu. Kalau ada Pak Hendra, kalau Mari Pak. kita satukan hati ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik Tuhan. Sampai hari ini kami masih boleh ada. Sebagaimana kami ada itu semata-mata karena kemurahan, kebaikan-Mu, penyertaan, bahkan perlindungan-Mu Tuhan. Berkati ibadah family ministry Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Berkati hamba-Mu, Pendeta Liman Handoko yang sudah Kau persiapkan, Kau urapi kami semua. Biar apa yang Kau sampaikannya semua berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami awali hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur sama-sama. Kita setuju katakan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Mingguan. Baiklah, kita lanjutkan dengan lagu White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the one I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bell in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I'll write. May your stay be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Christmas, with every Christmas card I write, may your stay be merry and bright, and may all your Christmases be white. May your stay be merry and bright, and may all your Christmases be white. Ya, sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu Oh Holy Night. Oh Holy Night, the starlight brightly shine. It is the night our dear Savior. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul that is world. A tree of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. On your knees, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Oh, on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh,
Ya, silakan nambahnya Pendeta Liman Handoko. Tuhan Yesus berkati. Ya, oke, makasih shalom semuanya. Dengar suara saya? Bagus, Dengar? bagus, bagus. Oke, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur malam ini Tuhan memberikan kesempatan pada hamba-Mu sekali lagi, hamba orang yang paling hina ini, Tuhan memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan benih firman Tuhan, terutama menyangkut masalah Natal. Bila Roh Kudus menguasai hati dan pikiran hamba-Mu, menguasai keberadaan hamba-Mu, sehingga apa kami sampaikan ada yang betul-betul kebenaran yang datang dari Engkau sendiri, ya Tuhan. Tolonglah hamba-Mu Tuhan di tengah keterbatasan hamba, bila firman disampaikan dengan sederhana dan dapat mudah dimengerti oleh banyak orang. Tolonglah hamba-Mu sekali lagi untuk bicara kebenaran firman Tuhan dengan serius. Berkati anak Tuhan dari sini Tuhan, kiranya boleh mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mereka pula dengan damai sejahtera dari Engkau ya Bapa. Tuhan berfirmanlah pada hamba-Mu Tuhan, hamba siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Shalom saudara. Saudara, saya akan membawa satu tema Natal yang mungkin berlainan dengan banyak orang. Bagaimana sisi kelam daripada Natal, saudara. Mari kita baca dalam Matius 2, 13-23. Saya minta Pak Joni mungkin, saya minta tolong Pak Joni membacakan ayat ini, Matius 2, 13-23. Ya, sebentar Pak. Ya, terima kasih Pak. Matius 2. Matius 2, Ayat 13-23, Pak. 13-23, Pak. Ya. Baik. Penyingkiran ke Mesir. Ayat ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ayat ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. 18. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ayat ke-19, kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya. 20. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. 21. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. 12. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea,
menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena nasihat dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana pun tinggal di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Demikian firman Tuhan. Ayat 23, Pak Joni. Ya, ayat 23 ya. Ayat 23 belum ya? Ayat ke-23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Joni. Firman Tuhan dibacakan oleh Pak Joni. Saudara, sebagai pendahuluan khotbah saya, saudara seringkali orang-orang merayakan Natal hanya dari sisi senangnya saja, saudara. Saya tidak menyalahkan orang yang menyalakan Natal dengan makan-makan, dengan hura-hura. Natal identik dengan hadiah-hadiah, diskon-diskon di mal-mal, banyak. Saya kemarin di mal itu banyak diskon-diskon penuh, dengan makan-makanan yang diskon semuanya. Semuanya serba semarak. Dan selama Natal ini saya memang banyak makan, diundang sana makan, diundang sini makan, semua penuh kegembiraan. Saya tidak menyalahkan orang yang model demikian, saudara. Tetapi sore ini saya akan menjelaskan kepada saudara, bukan hanya sisi enaknya, saudara, kalau saudara memandang Natal. Saya mencoba melihat pada sisi kelamnya, saudara. Sehingga kita seringkali kita merayakan Natal dengan hura-hura, dengan senang secara duniawi, kadang-kadang dengan penuh minuman-minuman. Tapi kita lupa bahwa Natal itu ada sisi kelamnya. Saudara, bagaimana kita merenungkan Yusuf, kita merenungkan Maria, kita merenungkan Yesus yang sebagai bayi yang kecil sekarang dikejar-kejar oleh Raja Herodes. Bayangkan Yusuf, Maria, dan Maria, terutama Yusuf yang begitu sebagai kepala keluarga dipindah sana, dipindah sini. Maria baru melahirkan, begitu sengsaranya dia mesti membawa anaknya, anak bayinya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terutama saudara lihat di dalam ibu-ibu di Bethlehem, saudara menangis sangat berat sekali penangisannya. Anak-anaknya dibunuh semua oleh Raja Herodes. Kejamnya luar biasa Raja Herodes. Anak di bawah umur 2 tahun dibantai oleh Raja Herodes karena Raja Herodes merasa tertipu oleh orang Majus. Saudara, mari kita bahas sisi kelamnya daripada Natal nih. Proses Natal bukan proses yang begitu gampang. Proses Natal begitu proses yang memerlukan suatu pemikiran-pemikiran yang begitu sengsara dan begitu menderita. Yesus datang ke dunia, padahal dia Allah. Saudara. Dia Allah datang ke dunia dengan penuh penderitaan, bukan sebagai seorang raja yang hebat, bukan sebagai seorang yang superman, tapi dia penuh dengan kelemahan-kelemahan. Saudara. Mari kita bahas sisi kelamnya pada Natal. Saudara. Mari kita tinjau daripada Raja Herodes sendiri. Kita akan khotbah secara singkat, nanti banyak diskusi. Saudara. Kita tinjau daripada sisi Herodes sendiri. Saudara. Siapa Raja Herodes? Saudara? Saya akan memberikan satu gambaran secara singkat. Saudara. Raja Herodes adalah raja yang paling kejam. Saudara. Dia dikatakan dia punya penyakit idumia. Saudara. Itu penyakit suatu kedokteran, tahu ilmu kedokteran. Idumia itu satu penyakit yang penuh curiga. Didik curiga, sebentar curiga. Saudara tahu, anaknya semua ada 4 atau 3 dibantai semua oleh raja ini karena dia merasa curiga kalau anaknya bisa kudeta. Istrinya, mertuanya, pamannya, semua orang dekat pada dia yang mencoba untuk sedikit gejala untuk berkudeta, sedikit aja, langsung dia bantai semua. Ini raja punya penyakit idumia, suatu penyakit yang penyakit yang penuh curiga. Dia sebagai raja Yahudi merasa dia paling hebat. Saudara, dengan dia mendengar ada satu raja lahir, saudara. Orang mengatakan inilah raja Yahudi lahir. Begitu Herodes mendengar ada satu raja lahir yang marahnya luar biasa. Saudara. Dia panggil ahli-ahli Taurat. Dia panggil orang-orang Farisi. Dan dia bertanya pada orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, di mana raja Yahudi lahir? Karena dia merasa tersaingi. Saudara, kalau saudara membaca di ayat 8 atasnya, Matius 2:8, langsung orang-orang Taurat itu mengerti. Saudara, kelahiran pada Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan, ada 300 nubuat untuk hanya Yesus perjanjian lama.
Sehingga ahli Taurat itu apa, saudara? Bahwa Yesus akan lahir sebagai Mesias itu apa? Langsung begitu ditanya oleh Raja Herodes, di mana Raja Yahudi lahir? Langsung dikatakan di Bethlehem, di tanah Yudea. Itu diambil kutipan dari Mika 5 ayat 1. Saudara. Persis tahu Raja orang-orang Farisi. Saudara, dan setelah mengetahui, saudara, di ayat 8, saudara, ayat 12-nya Herodes menggunakan orang Majus untuk menipu ya, dengan cara licik. Tolong orang-orang Majus kalau sudah tahu Raja Herodes, Raja Yahudi itulah di mana, tolong beritahu aku, nanti aku akan menyembah. Saudara, itu tipu daya yang licik sekali. Saudara. Bukan menyembah, dia akan membunuh. Saudara. Tetapi di ayat 12 yang saudara yang Pak Konggan baca sebelum ayat di atasnya, orang-orang Majus diperingati oleh Allah melalui mimpi. Akhirnya orang Majus itu lebih percaya firman Tuhan daripada Raja Herodes. Sehingga dia merasakan menurut pada firman Allah, saudara begitu tahu, saudara, ayat 16, saudara, begitu Herodes tahu dia ditipu oleh orang Majus, saudara, marahnya luar biasa. Saudara. Dan di ayat 16 dikatakan setelah gagal membunuh Yesus, mencari tahu Yesus di mana, dibujuk sama orang Majus, dia langsung bertindak dengan membunuh anak di bawah umur 2 tahun. Saudara. Padahal waktu itu Yesus belum umur 1 tahun mungkin, 1 tahun lebih mungkin. Tapi dia tidak ambil resiko. Semua anak di bawah 2 tahun dibantai semua. Sehingga di Rama, di kota Rama, terjadi rata tangis yang sangat pilu sekali. Dikatakan sangat pilu, sehingga ibu-ibu tidak mau dihibur. Ini namanya sesuatu kesedihan yang luar biasa. Ini dinamakan sisi kelam daripada Natal. Di mana lahirnya pada Tuhan Yesus disertai satu peristiwa yang sangat memilukan. Anak 2 tahun, bayangkan. Saya lihat cucu saya sakit aja sudah luar biasa sedihnya. Cucu saya jatuh, saya waduh begitu takutnya. Bayangkan anak 2 tahun tidak salah apa-apa itu dibunuh oleh Raja Herodes. Bagaimana dengan ibunya? Sampai dikatakan Rakel tidak bisa dihibur. Nangis sedihnya luar biasa. Inilah satu dosa menyeret pada dosa lain. Saudara, tindakan Herodes, saudara, ini saya analogikan, saya analogikan dengan perjanjian lama persis sekali dengan tindakan Raja Firaun. Saudara baca dalam Keluaran 1 ayat 15-22, saudara. Herodes dan Firaun sama-sama orang yang begitu jahat. Herodes dan Firaun ini sama-sama orang yang melawan Allah untuk menggagalkan rencana Allah. Orang Israel keluar dari Mesir dihalang-halangi oleh Raja Firaun. Anak Allah datang ke dunia dihalang-halangi oleh Raja Herodes mau dibunuh. Saudara, rencana Allah yang begitu sempurna, saudara, sebelum dunia dijadikan, saudara. Ini rencana sudah ada, saudara. Rencana kedatangan Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan, saudara. Kalau baca dalam cerita Kejadian, saudara. Dan kelihatannya rencana Allah mau digagalkan aja Herodes. Saudara. Apakah pertanyaan saya pada saudara? Apakah rencana Allah bisa digagalkan? Itu satu pertanyaan, saudara, yang harus saudara jawab. Saudara. Apakah rencana Allah sudah sebelum dunia dijadikan, dia memilih Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa bisa digagalkan oleh Herodes? Semua rencana Allah tidak pernah bisa digagalkan oleh manusia. Dan tidak mungkin seorang pun menggagalkan rencana Allah. Rencana tidak pernah gagal. Saudara, saya mengatakan demikian, saudara, bukan karena pemikiran saya, saudara. Saudara baca Ayub 42 ayat 2, saudara catat sendiri. Yesaya 14 ayat 24, 26 sampai 27. Mazmur 2 ayat 1 sampai 4. Semua itu mengatakan bahwa rencana tidak pernah gagal. Dan tidak mungkin gagal. Raja Herodes punya kuasa begitu hebat. Melawan bayi yang kecil. Melawan Yusuf dan Maria yang begitu lemah. Tetap kalah. Walaupun Raja Herodes kelihatannya punya kuasa yang besar. Dia mengarahkan semua intelnya. Semua tentara membunuh Yesus kan bisa. Tapi tidak akan pernah bisa. Saudara, betul-betul saudara terapkan dalam rencana Allah dalam hidup saudara dan saya itu tidak akan pernah gagal. Saudara, hati-hati dengan seorang pendeta mengatakan rencana bisa gagal karena ulah kita. Saudara, dengan ulah apapun kita, saudara, walaupun kita tidak setia, saudara, Tuhan itu tetap setia. Tidak mungkin rencana Tuhan itu gagal karena ulah kita. Saudara. Tidak pernah mungkin. Semua terlaksana dengan baik kalau Tuhan punya rencana. Kalau kita punya rencana bisa gagal. Tapi kalau Tuhan punya rencana tidak pernah gagal. Herodes melawan bayi yang kecil, akhirnya Herodes mati juga. Di dalam Ibrani 9:27, manusia ditetapkan untuk mati itu 1 kali saja.
dan sudah akan dihakimi. Saudara. Betul-betul Raja Herodes mengejar-ngejar bayi kecil, dia mati. Saudara, hati-hati, jangan main-main dengan satu kuasa Allah. Saudara. Jangan main-main kalau rencana Allah saudara gagalkan. Jangan pernah menggagalkan rencana Allah. Saudara pasti jatuh sendiri. Saudara. Dia mengalami kematian. Saudara. Itulah Raja Herodes, nasib Raja Herodes yang akan membunuh Yesus. Mari kita bahaskan penderitaan apa yang dialami oleh Yusuf maupun Maria Agapula daripada Raja Herodes. Saudara, kalau membaca dalam ayat 17, 18, saudara, terutama ada ayat 18, ini adalah kutipan daripada Yeremia 31 ayat 15, saudara. Ini semua kejadian satu nubuatan dari perjanjian lama, saudara. Ibu dari bayi-bayi yang dibunuh menangis dengan sangat sedih, seolah-olah tidak ada harapan. Ini persis nubuat daripada Yeremia 31 ayat 15. Jadi semua kejadian-kejadian apapun, saudara, itu ada dalam kontrol Tuhan. Kelihatannya Raja Herodes membunuh bayi-bayi 2 tahun, dibunuh, mati semua, nangis semua. Rasanya inikah kejahatan? Ada orang berkata, Pak Liman, Tuhan itu kasih, kenapa kejahatan ada? Tuhan itu maha luar biasa, kenapa kejahatan bisa terjadi? Saudara, semua kejadian, walaupun itu jahat atau jelek, atau baik, itu semua dalam kontrol Tuhan. Di dalam Yeremia 31:15, supaya tergenapi, Yeremia 31:15 harus terjadi pembunuhan di Rama. Inilah namanya predestinasi. Sikap ini, sikap orang nangis ini sama yang dilakukan oleh Yakub. Kalau saya baca dalam kitab Kejadian 37 dan 35, tangisan pada Rakel di Rama dengan tangisan Yakub pada waktu mendengar anaknya Yusuf meninggal, mati di telan buas karena saudara ditipu, sama sedihnya. Yakub pun tidak pernah mau dihibur. Menangis sedihnya luar biasa. Saudara, kita makna apa kita ambil daripada posisi menangis demikian? Orang-orang ibu-ibu di Rama tidak mau dihibur. Yakub pun pada waktu mendengar kematian anaknya tidak mau dihibur. Seolah menjadi suatu pegangan yang kuat, ini mati habis segala-galanya. Saudara, kematian tidak bisa dihindarkan. Saya mengambil lompat sedikit supaya ada makna dalam kehidupan kita. Semua orang pasti mati. Dan pada waktu kita menghadapi kematian, orang yang terkasih kita mati. Setelah sikap kita memang harus sedih. Harus merasa, aduh kok eman ya, puluhan tahun sudah kumpul, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Ada satu perasaan sedih. Ada perasaan merasa itu susah. Tapi saudara lihat, perasaan sedih, susah itu tidak boleh berkelanjutan. Saudara. Ini menjadi makna kehidupan saudara saya. Sedih ya boleh sedih. Saudara. Coba mungkin berapa bulan, berapa minggu ya. Ya berapa minggu kita sedih, tapi kita tidak boleh merasa kesedihan terus-menerus. Seolah-olah ditinggal oleh yang kekasih, tidak ada harapan. Saudara, seorang yang saya sebutkan tanyakan, saya pernah khotbah di Temanggung, sedikit ada kesaksian sedikit menyangkut kematian. Saya khotbah kira-kira 1 jam lebih berbicara tentang kematian. Kematian dan keuntungan, saya bilang gitu di dalam khotbah saya. Bahwa kematian itu bukan dengan cara matinya. Saya tidak peduli dengan cara matinya, tapi saya akan peduli dengan bagaimana orang mati itu keadaannya. Apakah dia mati dalam keadaan terima Yesus atau tidak, itu yang saya bahas. Saudara, orang yang mati dalam Yesus Kristus, satu kenikmatan, satu keuntungan, kata Paulus. Karena kita sudah disediakan rumah di surga, rumah yang begitu indah. Kekekalan itu terjadi di sana. Dan kita tidak mengalami satu apapun di dunia, kata kita sudah disediakan rumah di surga. Itu kematian secara baik, karena kita mengenal Yesus. Maka itu jangan terlalu sedih. Kita juga harus berpikir bahwa istri itu titipan, anak itu titipan, harta itu titipan, cucu titipan. Sehingga pada waktu diambil oleh Tuhan, kita jangan pernah marah. Kita jangan pernah sedih berlebihan. Memang sedih. Tapi kalau berlebihan, soalnya tidak ada harapan. Tanpa istri tidak ada harapan. Tanpa suami tidak ada harapan. Siapa yang bilang? Pada waktu saya bicara kematian di Temanggung, saya begitu turun dari mimbar, pendetanya nyusul saya, mau pulang karena Temanggung cukup jauh dari Surabaya. Saya sering terlambat gara-gara ada konsultasi setelah khotbah. Dipanggil Pak Liman, bisa ke ruangan pendeta sebentar. Karena ada seorang ibu, anak tunggal, satu-satunya dia hamil, susahnya luar biasa, puluhan tahun tidak punya anak satu, umur 6 tahun meninggal dunia. Dan dia menjadi orang gendeng, orang gila. Setiap hari dia pergi ke kuburan anaknya,
Selama yang pada waktu saya konsultasi selama 3 bulan di pendetanya demikian. Ini ibu ini 3 bulan Pak Liman terus tiap malam pergi ke kuburannya. Dia mendengarkan khotbah daripada Cipto. Saya terus terang mengatakan apa adanya, karena dia berkata demikian. Saya mendengar dari Bu Cipto, karena manusia bisa dibangkitkan kok. Suatu saat bisa dibangkitkan, maka saya berharap anak saya bisa bangkit. Kata dia. Maka saya tunggu tiap malam, dan 12 malam saya berdoa di depan kuburan saya supaya bangkit. Saudara, ini bahaya setengah mati, katanya pendeta, karena ada banyak penjahat di kuburan. Saudara. Setelah saya jelaskan dengan fair, dengan serius, saudara, selama setengah jam lebih baru sadar bahwa kematian bukan segala-galanya. Kematian anaknya bukan segala-galanya. Bahkan kalau dikatakan anaknya sudah mengenal Yesus sejak kecil karena dia sekolah minggu, sudah mengenal Tuhan, sudah dibaptis sebagainya, puji Tuhan. Akhirnya ibu itu bisa menerima keadaannya. Itulah kematian. Kita semua mengalami kematian. Siapa yang tidak bisa mengalami kematian? Saya punya orang tua meninggal dunia. Sedih, saudara. Terutama kalau saya dengan mama saya itu paling sedih. Paling lama itu mama saya. Padahal mama saya meninggal itu kira-kira 3 bulan masih sedih saya. Kalau tinggal papa saya tidak sedih saya. Mungkin cuma 2-3 hari nggak sedih saya. Nggak tahu apa, nggak ngerti saya. Yang penting mama saya begitu meninggal, rasanya karena mama saya itu begitu dekat sama saya. So. Masakannya paling enak saat dunia. So. Itu sehingga pada waktu meninggal saya sedihnya luar biasa. So. Tapi saya pikir-pikir dengan Tuhan tidak boleh terlalu tergantung lah. Jadi ya kesedihan kita harus tinggalkan secara perlahan-lahan. Itu yang saya makna kematian. Saudara kalau baca di ayat 13-15, ayat 20-21, saudara. Bagaimana Yusuf, bagaimana Maria, bagaimana bayi Yesus mengalami penderitaan. Kok saya perhatikan ayat 13-21, ada kata-kata bangunlah. Malaikat membanguni Yusuf itu tengah malam, bangunlah. Ini menunjukkan Allah menyuruh Yesus secara tiba-tiba. Bangunlah Yusuf, menyingkirlah ke Mesir. Setelah bangunlah berarti pada waktu Yusuf tidur. Lain dengan pada waktu malaikat menyuruh Abraham menyuruh anaknya Ishak dibunuh. Abraham masih bisa tidur. Dikatakan pagi-pagi Abraham bangun. Berarti malamnya masih bisa tidur. Tapi ini Yusuf tidak malam-malam dibanguni oleh Allah, langsung seketika itu juga harus pergi. Bayangkan, zaman dulu beda zaman sekarang ya. Sekarang enak tinggal Grab, telepon gitu, datang. Dulu jalan kaki loh, penuh penderitaan, ada bahaya, ada ancaman, ada penjahat. Bayinya, Marianya masih belum berapa bulan mesti mengalami satu masalah. Bayinya, belum cuacanya. Malam itu juga dia pergi. Setelah apa dikatakan malaikat, kita lihat Yusuf. Yusuf dalam penderitaannya tuh dia tetap percaya pada firman Tuhan dan mentaati. Ini hebatnya Yusuf. Walaupun itu tengah-tengah malam, saudara. Tengah-tengah malam disuruh malaikat pergi, dia tidak peduli. Saudara. Dia tidak pernah membantah. Kenapa sih Tuhan, aku kok suruh pergi? Enggak. Perintah Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilakukan. Dan Yusuf melakukan itu. Saudara, pada waktu saya menyiapkan khotbah ini, saudara, saya pikir-pikir secara logika akal saya sendiri. Ya. Kenapa sampai Yusuf itu disuruh menyingkir? Kalau saya sebagai Yusuf, saudara, mungkin saya protes. Saudara. Mungkin saya protes. Dan ini memang satu alasan. Mungkin Yusuf bisa membantah kepada Allah, pada malaikat itu. Dan malaikat, kenapa aku suruh pergi? Mungkin saya kasihkan ada 4 alasan. Kenapa Yusuf bisa protes. Tapi ini Yusuf tidak protes. Ini seandainya saya dan Yusuf akan protes. Kenapa sampai Allah menyuruh demikian? Saudara, kita lihat dalam Matius 1 ayat 21. Saudara. Ini cuma suatu gambaran supaya saudara melihat bahwa antara kontradiksinya Alkitab, paradoknya Yusuf dengan Allah. Yusuf apapun paradoknya, dia tetap mentaati Tuhan. Walaupun dia punya alasan demikian. Di Matius 1 ayat 21. Bukankah anak yang dilahirkan inilah juru selamat? Coba saudara baca Matius 1 ayat 21 secara pribadi. Dikatakan anak yang lahir disebut juru selamat. Loh, kenapa juru selamat dikatakan juru selamat dunia kok tidak bisa menyelamatkan? Mungkin Yusuf berkata demikian pada malaikat. Loh malaikat, ini bayi ini bukan bayi sembarangan loh. Ini bayi juru selamat Allah. Loh kenapa aku suruh pergi kok pergi sama Raja Herodes? Katanya dia juru selamat. Kok sekarang takut? Kok sekarang kita harus melarikan diri dengan cara-cara lemah? Lawan aja Raja Herodes, itu kan kita Allah. Itu alasan Yusuf dalam pikiran saya.
Dia mungkin berprotes dengan Tuhan dengan mengambil ayat Matius 1:21. Kenapa Tuhan menyuruh ini terjadi? Dan dia juga punya alasan, saudara. Kalau saya membaca dalam Keluaran 14 ayat 15, 31, saudara. Mungkin Yusuf bisa berkata pada Allah, loh kamu lihat Allah zaman dulu, saudara. Pada waktu orang Israel dikejar-kejar oleh Firaun, di tengah-tengah laut, Allah itu bisa membelah laut merah. Langsung berjalan orang Israel. Loh kenapa ini terjadi pada saya? Mungkin Yusuf bisa berasumsi demikian, saudara. Saudara, kita lihat lagi dalam 2 Raja 1 ayat 1:12, saudara. Saudara catat sendiri ayat ini, saudara. Saya akan melihat seluruh ayat supaya saya banding-bandingkan dengan ayat, saudara. Saudara, di dalam 2 Raja 1:1-12, Tuhan itu menurunkan api dari langit untuk membakar orang-orang yang mau menangkap nabinya itu Elia. Saudara, Elia itu dikepung oleh 50 orang itu membakar. Untuk apa mau ditangkap Elia itu? Tapi Tuhan hanya mengatakan turun api dari langit, diturunkan saudara api dari langit oleh Tuhan dan membakar 50 orang yang hendak menangkap Elia. Ini cara Tuhan. Tuhan bisa menurunkan api dari langit. Bisa ini terjadi di Elia, saudara. Kenapa dia terjadi pada Yusuf, saudara? Dikejar-kejar Herodes, kenapa disuruh Allah suruh minggir, saudara? Kok tidak dilawan, saudara? Ini dilawan oleh Allah. Yusuf ada dilawan. Ada satu diskriminasi, saudara. Coba kita baca lagi 2 Raja 6:8-23. Pada waktu ini namanya Elisa juga, ini bujang Elia. Pada waktu ada orang-orang kafir menangkap dengan jumlah yang begitu besar, saudara, langsung Tuhan membutakan matanya orang semua yang tentara itu, sehingga Elisa tidak bisa ditangkap. Karena Tuhan membutakan orang kafir semua sehingga tidak bisa ditangkap, saudara. Saudara, 4 kejadian yang saya protes, saudara. Loh, kenapa Tuhan itu bisa membuat sesuatu yang begitu mujizat pada orang lain? Kenapa pada Allah sendiri anaknya tidak bisa mendapat mujizat? Itu yang mungkin dalam benak pikiran Yusuf. Saudara, sekalipun Yusuf punya alasan seperti saya, tapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia tetap memilih taat bertuhan. Saudara, ini sikap orang yang paling benar. Saya pada waktu membaca Yusuf, saya begitu kagum sama Yusuf. Saya sendiri punya protes pada Tuhan. Kenapa ini terjadi? Tapi Yusuf nggak ada. Menurut pada Tuhan, disuruh pergi ya pergi. Nggak ada bantah-bantah. Walaupun dia tahu itu, saudara. Saudara, ini menjadi makna bahwa kita, saudara, kita sebagai anak Tuhan, mestinya kita punya sikap seperti Yusuf, saudara. Bukan banyak protes, saudara, pada waktu Tuhan memerintahkan sesuatu. Saudara. Bukan mendikte Tuhan. Cara-cara saudara sendiri. Tuhan itu punya hak otoritas. Saudara. Tuhan itu punya kedaulatan yang penuh. Saudara. Tuhan mau berikan sesuatu pada Yusuf demikian. Opo, saudara. Kenapa istilah Surabaya? Kamu iri? Kamu ngamuk? Aku berikan pada Elia ini, aku berikan pada Elisa ini, aku berikan pada Paulus ini. Itu terserah Tuhan. Kita tidak bisa membanding-bandingkan. Loh, Tuhan itu orang lain kok ditolong Tuhan. Sakit kanker ditolong, aku kok enggak. Loh, orang itu Tuhan ini putus tapi kaya terus, aku kok enggak. Seringkali demikian manusia, saudara. Seringkali mendikte Tuhan dan mengatur Tuhan, membanding-bandingkan dengan orang lain. Saudara, seperti kita ini seperti orang yang pasrah pada Tuhan. Kalau kita pengikut Kristus yang serius, saudara. Apapun yang terjadi pada kehidupan saudara, saudara mesti terima dengan ucapan syukur, saudara. Puji Tuhan. Apapun, saudara, enak atau tidak enak. Saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya teringat khotbah ini sering kali pada teman saya di Malang pada waktu lumpuh, saudara. Saya pergi ke rumahnya, enggak apa-apa Pak Liman, saya lumpuh. Puji Tuhan. Saya enggak marah sama Tuhan. Inilah anak Tuhan, tidak bisa mendikte, saudara. Bagaimana cara menolongnya Tuhan, saudara? Tidak perlu Tuhan didikte. Tuhan sudah punya cara sendiri. Tuhan punya cara menolong Pak Paulus bagaimana? Tuhan punya cara menolong Pak Gideon bagaimana? Tuhan menolong Pak Liman bagaimana? Satu persatu pribadi kelihatan manusia beda semua. Saudara. Dan saudara tidak perlu iri. Saudara. Itu sikap yang benar sebagai anak Tuhan. Yusuf pun tidak iri. Saudara. Pada Elia, pada Elisa, pada bangsa Israel yang dituntun Tuhannya, tetap dia jalan, berangkat gitu. Berarti sesuatu yang begitu indah sedang pada Yusuf. Tetap ada kesaksian sedikit. Ada orang mengatakan pada waktu banjir, ini banyak sekali diberitakan oleh hamba Tuhan ini, saya khotbahkan lagi. Ada orang kebanjiran naik di atap rumah. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku supaya kirim malaikat, aku biarkan aku lolos dari banjir supaya Tuhan kirim malaikat. Ada orang naik perahu, ayo aku tolong, nggak mau.
Ada orang lagi mau nolong dia tidak mau, ada helikopter tidak mau, akhirnya dia mati. Dia mati sama Tuhan. Tuhan kok tidak nolong saya ini doanya luar biasa supaya Tuhan kirim malaikat. Loh, aku sudah kirim orang perahu kok nggak mau kamu. Aku sudah kirim helikopter kok nggak mau. Saudara, kita seringkali cara Tuhan dengan cara kita tuh beda. Saudara. Tuhan bisa cara-cara apapun bisa terjadi. Saudara. Kita bisa nggak perlu dokter. Siapa bilang mungkin Tuhan bisa menemui dokter? Iya. Mungkin Tuhan menolong tanpa dokter? Iya. Tapi jangan mengatur-ngatur. Saya tidak mau dokter. Saya anak Tuhan yang hebat dengan iman. Saya imani. Jantung saya tidak pernah dioperasi dokter, tak operasi dewek. Dioperasi lain. Nggak bisa. Tuhan semua pakai dengan cara itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya singkat saja. Wah, waktunya saya cepat sekali ya. Cara Yusuf menghadapi problem. Ini yang paling penting. Dia taat secara langsung. Ayat 14. Malam itu juga Yusuf pergi. Jangan pernah menunda-nunda perintah Tuhan. Itu mana yang saya ambil. Di ayat 13, 15, ayat 19, saya cepat saja. Yusuf itu taat terus-menerus. Bukan taat sesaat. Saudara, ketaatan sejati harus dengan ketekunan. Orang taat sekali, itu tidak taat. Pak Kalau mengatakan itu tomat. Tobat tapi kumat. Kalau kita sekali tobat sama Tuhan, tekun sama Tuhan, taat sama Tuhan, itu harus tekun. Harus konsisten. Konsisten itu kita jaga sampai mati. Banyak belajar firman Tuhan, banyak menginjili, banyak betul-betul terus menggali konsisten. Sehingga sudah tidak punya ketaatan. Ya sudah, kalau saya ada waktu taat, ada waktu tidak taat. Oh, kalau keadaan saya taat, saudara, ketaatan Tuhan itu Yusuf mengatakan terus menerus, saudara. Dan di ayat 22, saudara, Yusuf juga menggunakan akal sehat dan firman Tuhan. Dalam ketaatan Yusuf itu, Yusuf menggunakan akal sehatnya digunakan. Saudara, kita diberikan otak oleh Tuhan, apa gunanya tidak digunakan? Tapi saya katakan manusia bukan tergantung pada otak. Tapi manusia tidak boleh menghilangkan otak. Beda, saudara. Manusia diberikan otak oleh Tuhan digunakan, tapi bukan tergantung pada otak. Tapi digunakan otak itu untuk dikatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Yusuf menggunakan akal sehat. Pada waktu dia kembali ke Mesir, dia melihat Arkelius, pengganti Herodes, lebih kejam. Kok ini jahat? Padahal disuruh pergi ke sana. Tapi pada waktu Yusuf melihat ini pengganti Herodes, katanya banyak rumor-rumor mengatakan Arkelius lebih kejam dari Herodes. Dia langsung tidak ke sana, dia lari. Dia tidak pergi ke Yudea. Karena pimpinan pada firman Tuhan langsung dia pergi ke Nazaret, saudara. Tidak pergi ke Yudea, ke Nazaret, saudara. Saudara, dia pergi ke Nazaret pun, saudara, ini firman Tuhan juga nubuat, saudara. Semuanya itu semua kejadian diatur oleh Tuhan, tapi kita tidak tahu diatur oleh Tuhan. Pada waktu Yusuf melakukan satu pelarian ke Nazaret, dia punya akal sendiri bahwa itu Raja Herodes, Raja Arkelius lebih kejam. Tapi dalam skenario secara makronya, semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Yusuf mesti lari ke Nazaret karena disebut orang Nazaret. Saudara, ini ngerti ya, saudara, pemikirannya. Makanya kalau kita menghadapi masalah, kita harus memandang sudut pandang itu harus kita pakai logika. Kita pandang sudut Tuhan, kita pandang sudut manusia. Oh, kenapa kejadian-kejadian pada demikian? Kenapa kok demikian? Jadi saudara menghadapi masalah dengan tenang, dengan santai, dengan bersyukur pada Tuhan. Ya sudah, kenapa yang terjadi? Itu jadi Tuhan, saudara. Saudara, penderitaan apapun yang saudara alami, Tuhan pasti punya tujuan. Kenapa Yusuf? Kenapa Maria? Kenapa anak bayi mengalami penderitaan? Dia punya tujuan-tujuan. Kalau Tuhan izinkan adanya orang seperti Raja Herodes, Raja Firaun, yang membuat orang lain menderita akibat ulahnya, itu Tuhan pasti punya tujuan. Saudara, mari kita bahas satu persatu tujuan secara cepat, saudara. Ayat 14, saudara. Saya beritahukan pada saudara kalau ini menderita ada tujuannya. Di dalam ayat 14 dikatakan Yusuf, Maria, dan Yesus mengalami penderitaan karena mau dibunuh, saudara. Apa tujuannya, saudara? Yang dia membunuh, saudara. Tujuannya di ayat 15, saudara. Itu supaya dalam Hosea 11 ayat 1 tergenapi, saudara. Setiap kejadian demi kejadian itu ada satu backnya, saudara. Kenapa sampai Yusuf, Maria, bayi itu mau dibunuh oleh Raja Herodes? Karena di dalam Hosea 11 ayat 1 itu supaya tergenapi. Ayat 16, saudara. Bayi dibunuh
Sehingga ibu-ibu bayi sedih sekali, nangis tidak karu-karuan. Kenapa terjadi? Itu menggenapi nubuat pada Yeremia 3:15. Supaya tergenapi itu. Ayat 22 tuh. Arkelius menjadi raja sehingga Yusuf menderita. Karena itu dia langsung tidak pulang ke Yudea, langsung ke Nazaret. Tujuannya apa? Di dalam Markus 1:20 dikatakan inilah nabi yang tergenapi dari nabi dari Nazaret. Orang Nazaret. Yesus disebut orang Nazaret. Kali dari Nazaret lah orang timur. Saudara kalau membaca dalam Roma 8 ayat 28, saudara, kita bisa lihat bahwa Allah pasti punya tujuan yang baik. Setiap kejadian apapun yang saudara alami dan saya, saudara punya pikiran-pikiran yang betul-betul membuat Tuhan itu punya tujuan baik. Saudara sakit, saudara. Pada waktu saudara sakit, saudara pasti mengalami kebangkrutan, saudara. Mikir, saudara, kenapa ini terjadi? Pasti ada tujuan di balik itu, saudara. Saudara, saya mikir kenapa saya bangkrut, sekira-kira pada waktu saya muda, itu kira-kira umur 40, pada waktu saya kerja terlalu berani, saudara. Sehingga saya menghantam sesuatu yang besar, saya melawan orang besar sehingga saya mengalami suatu kebangkrutan. Tapi saya mikir, kenapa pada waktu saya bangkrut? Setelah kira-kira 15 tahun saya pikir-pikir, iya ya, coba Pak Liman pada waktu tidak bangkrut, saya tidak mungkin jadi pendeta. Mikir, coba Pak Liman pada waktu umur 40 tidak bangkrut, mungkin Pak Liman sudah kawin lagi. Karena waktu itu memang sudah saya kaya, memang saya keinginan untuk kawin lagi waktu itu. Tapi dibangkrutkan oleh Tuhan. Dihabiskan resik oleh Tuhan. Sehingga saya mengalami itu pertobatan yang serius. Soalnya itulah anak Tuhan. Kadang penderita itu kita derita seketika. Nggak tahu apa yang terjadi kemudian. Tapi kalau sudah belajar firman Tuhan, yakin Tuhan itu punya tujuan yang baik. Walaupun kelihatannya tidak enak. Itu yang khotbah saya, akhir khotbah saya. Kesimpulan khotbah saya, saudara. Bersyukurlah pada Tuhan senantiasa. Bahwa Natal tiba. Dan kita betul-betul mempunyai juru selamat yang luar biasa. Saudara, tidak ada satu tokoh agama pun di dunia mengatakan akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Selain pada Tuhan Yesus Kristus. Coba saudara cek, saudara. Tokoh agama lain mengatakan aku jalan kebenaran hidup. Tidak ada. Satu-satunya keunikan pada kekristenan, manisnya kekristenan, yaitu pengikut Kristus yang sudah dijamin oleh Tuhan bahwa akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang ke Bapa melalui Tuhan Yesus. Itu yang kita syukuri bahwa Tuhan datang ke dunia, membereskan satu persoalan yang saudara tidak bisa selesaikan, yaitu dosa. Dia menebus dosa saudara saya di kayu salib dengan dengan darah yang mahal. Saudara digantikan, saudara dan saya semua sebetulnya masuk jurang neraka. Tapi dengan Natal ini Tuhan menggantikan saudara dan saya untuk dosa saudara, sehingga saudara mengalami suatu kehidupan yang kekal di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang saudara alami seolah begitu berat, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan di tengah-tengah penderitaan itu pun Tuhan pasti punya tujuan tertentu. Biarlah kita menyambut Natal dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Kita tetap konsisten ikut Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Itulah firman Tuhan yang kami sampaikan secara singkat, Pak. Terima kasih, Pak Kong Iman. Kita kembalikan lagi kepada Pak Joni. Terima kasih. Apa kita doa penutup ya? Kita tutup dengan doa. Ya, doa dulu. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kami sudah memberitakan firman Tuhan. Bila firman Tuhan kami beritakan secara sederhana, bisa dimengerti oleh anak-anakmu di sub ini, mereka pulang dengan damai sejahtera dan mereka punya konsisten yang sangat serius untuk mengikut Engkau dengan sangat serius, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk namanya Pendeta Liman Handoko. Luar biasa ya. Memang kita harus melihat ya di sisi yang lain ya. Dari Natal banyak maaf kata ya. Dengan tanda kutip banyak orang merayakan Natal tuh dengan apa ya? Dikatakan maunya yang meriah gitu ya. Tapi di satu sisi kemampuannya tidak ada. Ya. Saya kadang-kadang juga melihat hamba Tuhan yang seperti itu, saya juga miris ya. Nah, seharusnya Natal itu jangan kita rayakan dengan segala apapun yang harus pesta pora ya, harus meriah ya. Harusnya kita harus punya tujuan yang satu, yaitu bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa.
Nah, sampai bikin apa itu namanya proposal ya, kita sumbangan sini sana ya. Wah, itu kadang-kadang saya ada diskusi dengan hamba Tuhan, saya kenal baik. Saya bilang apa nggak lebih baik yang sederhana aja, karena jujur ya, kita untuk sewa tenda aja 3 juta, terus buat bayar keamanannya, terus siap makanannya ya, padahal jemaatnya katanya sih hanya ada 30, tapi dia harus siapkan konsumsi 100. Waduh, ini kalau saya jujur ya, saya nggak mau memaksakan keadaan yang seperti itu. Ya, lebih baik kita yang sederhana lah. Kan yang penting kan ada jiwa-jiwa yang kita menangkan. Dengan kita punya, memang misinya besar ya, pengen jangkau jiwa-jiwa ya, karena itu penting juga ya. Tapi di satu sisi kan kita memaksakan diri kita ya. Sampai saya tanya, udah terkumpul berapa Pak? Ya keperluan bisa 10 jutaan. Sekarang terkumpul berapa? Hanya 3 juta. Waduh, tekornya repot juga ya. Sampai 7 juta ya. Gimana itu ya? Wah, saya sih udah geleng-geleng kepala aja deh. Saya bilang, kalau saya sih jujur ya, saya lebih baik yang sederhana, tetapi kita bermanfaat untuk yang kita bina, yang sudah ada yang seperti itu ya sudah itu aja. Kalau juga kita kan bisa mengimbau untuk dia menjangkau teman-temannya ya, datang ke tempat ibadah yang kita buka ya, juga kan kita bisa menyampaikan ya kepada jemaat yang sudah ada. Jangan memaksakan diri ya, seperti itu ya. Nah, bahkan ada lagi yang maaf kata nih ya, saya nggak sebut namanya, maksa orang lagi ya. Waduh, ini orangnya bagaimana, kami begini, bisa bantu nggak? Wah, ini saya repot juga buat saya ya. Sedangkan saya aja sudah kerepotan ya, habis pasang ring bor aja udah habis 163 juta loh. Ya, puji Tuhan aja kan saya semuanya bisa mencukupi ya. Bahkan ada yang meledek sama saya, Amin pasang ring berapa? 1 ring. Oh kalau gitu puji Tuhan, yang mestinya kan banyak orang yang 2-3 ring gitu nih. Berarti 1 ringnya sumbang aja ke saya, dalam hati saya nih, saya ketawa kecil ya. Berarti dia minta dipasangin ring juga kali ya orang ini ya. Soalnya dia minta sumbangnya sumbang ring katanya ya. Wah, saya bilang ya repot juga ini. Kita janganlah seperti itu ya. Seperti Tuhan Yesus saja lahir di kandang domba ya, palungan ya. Kita melihat di satu sisi kesederhanaannya ya. Penting kan kita bisa beriakan, menyenangkan hati Tuhan Yesus ya, dalam keadaan yang sederhana pun kita lakukan itu. Amin ya. Jangan memaksakan diri ya. Jangan sampai kita, maaf kata ya, akhirnya terbentur, akhirnya kocar-kacir, memalukan, kan yang nggak enak kita diri kita sendiri berbalik kepada diri kita. Ya, janganlah seperti itu. Saya lebih suka yang sederhana, tapi penuh dengan kehadiran Tuhan, kita menyembah, memuji Tuhan, merayakan dengan kesederhanaannya. Itu yang Tuhan mau. Kita semua dapat melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya. Sekali mana handoko terpental keluar ini. Nggak ada ya. Ya. Boleh satu pujian Pak Joni Iskandar sebelum masuk doa syafaat. Nanti doa syafaat Ibu Poni ya. Silakan. Pak Setiadi. Oh, Pak Setiadi ya. Oke, Pak Setiadi. Ya. Tunli ya, nanti doa syafaat. Silakan Pak Joni, satu pujian. Oke, baik. Kita angkat satu pujian lagi sebelum masuk doa syafaat. Dan 3 hari lagi kita sudah merayakan Natal, memperingati hari Natal. Dan ini hari yang terakhir untuk sebelum Natal ya, karena
Tanggal 25 kita libur. Kita menyanyikan lagu Silent Night ya. Tolong ada kamera yang mic yang terbuka tolong ditutup. Wah, kenapa nih? Bentar ya. Wah, kenapa muter-muter nih? Ayo kak, ayo bu. Oh, kok aku dipanggil ibu? Ubannya tuh. Pakai New Henna Shampoo Hair Color. Baikkan henna dalam 10. Maaf sebentar ya, ada gangguan. Makanya ada gangguan ya, wifi-nya. Iya nih, kenapa tuh? Atau langsung aja itu dah. Ya Pak boleh Cului. Pak Cului, Nah, jadi untuk doa syafaat. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Karena pada petang ini Tuhan, Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami lewat mulut Pak Liman Handoko yang mengajari kepada kami supaya kami taat patuh seperti Yesus telah patuh tanpa protes. Saya tanya kenapa dan kenapa. Tuhan, demikianlah juga kami Tuhan, supaya kami ini patuh seperti Yusuf Tuhan. Jika Tuhan atur kami kemana atau bagaimana dan apa yang harus kami lakukan, itu harus kami lakukan Tuhan, karena Engkau memerintahkan kepada kami supaya kami saling mengasihi. Maka Tuhan, berilah kepada kami kemampuan kami untuk saling mengasihi Tuhan, supaya kami hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Bapak Liman Handoko yang sudah membawakan firman Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, kau berikan dia pencerahan-pencerahan sehingga dapat menjelaskan firman Tuhan kepada setiap pendengarnya Tuhan. Dan berikan juga Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu kepada Pak Liman Handoko untuk diwartakan, diberitakan kepada jemaat-jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami dimotivasi ya Tuhan untuk senantiasa hidup taat dan patuh kepada apa yang Kau perintahkan Tuhan, baik itu melalui mimpi maupun melalui hamba Tuhan maupun melalui iluminasi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ya Tuhan untuk para peserta yang hadir pada malam hari. Tuhan,
hamba berdoa untuk Ibu Lili Yusuf, untuk Pak Paul, untuk Pak Joni Iskandar, untuk Bapak Komingguan, untuk Bapak Herlintan, untuk Bapak Hairul Gultom, untuk Bapak Foni Kumala, Tuhan, supaya semua mereka dan hamba juga Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan dengan kehidupan kami yang baik Tuhan, kesehatan kami yang baik, dan supaya kami Tuhan diberkati di dalam rumah tangga kami, anak-anak kami, mantu cucu kami Tuhan, Engkau berkati semua Tuhan. Engkau berkati apapun yang kami kerjakan dan lakukan Tuhan. Engkau berkati bidang pekerjaan kami Tuhan, apakah kami sebagai pedagang, sebagai usahawan, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, Tuhan Kau berkati kami Tuhan, berkati kesehatan kami, berkati ya Tuhan anak mantu dan cucu kami Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dari semua yang hadir Tuhan Kau berkati Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami Tuhan. Pemerintah dan bangsa kami, supaya kami pemerintah dan melihat pemerintah bangsa kami Tuhan, supaya mereka bekerja menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dan supaya mereka ya Tuhan mentaati undang-undang, sehingga mereka ya Tuhan menjalankan pemerintahan dengan seadil-adilnya, dengan sebenar-benarnya Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa kami Tuhan, supaya pemerintahan bangsa kami bertobat Tuhan, supaya mereka mengenal akan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, sehingga Tuhan mereka mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka melakukan pemerintahannya dengan seadil-adilnya, memberi kepada kami kaum minoritas untuk kebebasan kami di dalam merayakan Natal, kebebasan kami di dalam mendirikan rumah ibadah, di dalam kami beribadah Tuhan, supaya kami terlindungi, supaya kami hak-hak kami Tuhan sebagai kaum minoritas dapat dilindungi, dan kami dapat melakukan ibadah kami dengan sebebas-bebasnya Tuhan, tanpa dihalangi, tanpa dirintangi. Kalau ada orang-orang yang mau merintangi atau menghalangi Tuhan, supaya Engkau insapkan dan sadarkan mereka Tuhan, supaya mereka takut kepada dosa Tuhan, supaya apapun yang mereka lakukan Tuhan, mereka takut kepada dosa dan takut kepada bersalah Tuhan, sehingga mereka urungkan niat-niat jahat yang hendak mereka lakukan. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, beri pemerintah dan bangsa kami keamanan di dalam Tuhan, terutama di dalam perayaan Natal. Kau berikan kami suasana Natal yang aman, suasana Natal yang penuh dengan damai, suasana Natal yang cuaca-cuaca yang baik Tuhan, sehingga tiap perayaan Natal Tuhan mereka dapat merayakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh keriaan Tuhan, walaupun perayaan Natal itu dilakukan dengan sederhana Tuhan. Tuhan Yesus, benarlah Tuhan bahwa perayaan Natal bukanlah hura-hura, tetapi yang terpenting adalah memberitakan tentang bahwa Engkau salah lahir sebagai Juru Selamat bagi manusia. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, supaya pemerintah dan bangsa kami bertobat Tuhan, supaya mereka percaya kepadamu, dan supaya Tuhan juga kami berdoa untuk para misionaris yang melakukan pemberitaan Injil, perlengkapi mereka, segala kebutuhan mereka Tuhan, cukupi Tuhan, baik kebutuhan sandang pangan mereka Tuhan, maupun kebutuhan mereka firman Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan mereka, bukan saja mereka memberitakan firman dengan kata-kata, tapi disertai dengan kuasa Allah, kuasa mujizat, kuasa tanda-tanda heran yang Kau adakan Tuhan, dan mereka mendoakan atas orang sakit menjadi sembuh Tuhan, sehingga semua bangsa di Indonesia bisa melihat bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menyertai para hamba-hamba-Mu di dalam pemberitaan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, supaya pemerintah bangsa Indonesia yang akan mengadakan pemilu Tuhan, Kau berikan suasana pemilu yang damai,
yang sejuk, dan kampanye-kampanye Tuhan tidak dikotori dengan kampanye-kampanye hitam, tidak dikotori dengan saling menjelekkan, tetapi Tuhan, mereka berbicara tentang program-program apa yang hendak mereka lakukan Tuhan. Tuhan Yesus berikan kepada kami rakyat Indonesia untuk dapat memilih pemimpin yang terbaik Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau para pemimpin yang terpilih nanti Tuhan, Engkau berikan mereka hati yang menghormati Tuhan, hati yang adil Tuhan, hati yang mereka melindungi dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk beribadah. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk masalah pemilu tersebut Tuhan, supaya bangsa Indonesia diberikan kecerdasan dalam memilih wakil-wakil yang akan dipilih menjadi pemimpin. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk masalah IKN Tuhan, supaya dapat terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan, dan infrastruktur juga Tuhan dapat dibangun dengan sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga dapat digunakan sesuai dengan cita-cita dan keinginan. Tuhan, kami berdoa untuk masalah perdamaian dunia Tuhan, supaya Ukraina dan Rusia ada perdamaian, dan dunia-dunia yang sedang bertikai supaya mereka ada perdamaian, ada tidak saling mementingkan diri sendiri. Tuhan, khusus kami berdoa untuk masalah Hamas dengan Israel Tuhan, supaya peperangan di sana dapat segera berakhir, dan Tuhan, Engkau yang menyertai umat-Mu, Engkau memberikan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, bahwa Israel adalah umat pilihan-Mu, dan Engkau yang membela Israel Tuhan, dan Engkau juga yang Tuhan yang memberikan Hamas itu untuk sadar dan mereka itu bertobat Tuhan, sehingga mereka boleh mengakui Israel itu adalah umat pilihan Tuhan yang harus menduduki daerah-daerah yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk masa Eropa Tuhan, yang pada akhir-akhir ini banyak gereja-gereja yang beralih fungsi karena tidak ada jemaat Tuhan, karena jemaat sudah beralih kepada ateis, beralih kepada kebebasan Tuhan. Tuhan Yesus, supaya mereka kembali Tuhan, mereka supaya memperdulikan lagi agama, memperdulikan lagi tentang Engkau Tuhan, supaya mereka boleh bertobat Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, Kau kirim para misionaris untuk menginjili mereka kembali Tuhan, supaya ada Injil diberitakan dengan penuh kuasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat prihatin dengan jiwa-jiwa yang ada di Eropa, bahkan di daerah-daerah yang terpencil di Indonesia maupun di mana-mana Tuhan, yang belum terjangkau oleh Injil, supaya dapat terjangkau oleh Injil. Engkau kirim para misionaris ke sana Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka Tuhan, beri mereka kekuatan. Tuhan, kami yang ada di kota Tuhan, Engkau berikan kepada kami kemampuan kami Tuhan untuk menggembalakan jemaat-jemaat dengan penggembalaan yang terbaik Tuhan, untuk supaya membawa mereka lebih mengenal Engkau dan lebih beriman kepadamu, dan tidak hanya sebagai orang yang Kristen KTP, tetapi Kristen yang betul-betul Kristen Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, demikian doa yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk, mari kita satukan hati, kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau, dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semuanya di dalam bekerja,
selalu dibuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu anak mantu cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, hari Sabtu dan Minggu kita akan libur. Berhubung hari Senin pas tanggal 25 Desember, hari Natal, jadi family ministry juga diliburkan ya, karena berhubung mungkin Bapak Ibu ada kegiatan perayaan Natal di gereja masing-masing, dan kita akan jumpa kembali di tanggal 26 Desember hari Selasa. Yang lain adalah Pastor Ludovicus Martiono dari Brussels. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada yang bisa memandu bincang-bincang? Mungkin ada siapa? Ibu Biona ada. Oh, Bu Oni, silakan. Bu Biona atau Bu Foni, silakan. Bu Biona masih ngajar kali ya? Ya Bu Foni aja.